Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Jadi di atas meja Mbah ini ada sebuah router. Ini adalah router Mikrotik. Router ini digunakan untuk memanajemen bandwidth dan juga agar paspornya itu satu paspor untuk satu device. Kita coba lihat isinya. Ini ada sebuah surat ya. Jadi untuk anak cucu Mbah yang ingin membuka usaha hotspot ataupun ketika di rumah menggunakan wifi dan wifi-nya tidak ingin dicuri orang lain, bisa menggunakan alat seperti ini. Ini alat Mikrotik paling murah di kelasnya. Tipenya di sini yaitu RB 9412ND ya. Ini keluaran terbaru. Ini paling murah ya. Mbah beli sekitar 300 ribuan di toko online. Cuman di dusnya itu cuma ada charger dengan kapasitas 5 volt 1 ampere di sini ya. 5 volt outputnya ya, 5 volt 1 ampere. Dan chargernya itu micro USB. Jadi dengan menggunakan Mikrotik ini kita bisa memanajemen bandwidth ya. Misalkan satu HP itu kita bisa dikasih kecepatan maksimal, misalkan kita atur 1 Mbps. Jadi satu HP ataupun satu user itu tidak boleh melebihi dari 1 Mbps. Jadi semua rata. Dan juga paspornya kita bisa diatur ya di dalam Mikrotik ini. Satu paspor itu untuk satu HP. Jadi ini sering digunakan untuk para bisnis RT RW net ya. Karena dengan menggunakan alat Mikrotik seperti ini, kita bisa membuat paspor itu bermacam-macam ya. Jadi satu paspor itu untuk 1 jam dan juga untuk satu device misalkan ya. Tapi kita bisa mengaturnya, entah itu untuk satu voucher itu untuk 6 jam atau untuk 1 minggu, kita bisa mengaturnya di sini. Jadi alat ini sangat penting sekali ya. Di sini terlihat ada 4 port ya. Mikrotik ini ada 4 port. Port ini untuk sumber internet. Jadi untuk sumber internet dari modem ISP, entah itu IndiHome atau yang lainnya, dia masuk ke sini, ke internet. Lalu untuk port 2, 3, dan 4 itu terserah ya. Bisa untuk komputer, bisa juga untuk memperluas jaringan WiFi ya. Bisa menggunakan router untuk jadikan akses point. Jadi misalkan tetangga kita rumahnya jauh, maka kita bisa menggunakan kabel, dan di rumah tetangga kita itu menggunakan router. Kesananya lagi kita bisa menggunakan router lagi, diambil dari router tetangga. Jadi kita bisa mencabangkannya. Ini sangat murah sekali ya, harganya sekitar 300 ribuan. Dan pastinya ada harga, ada juga kualitas. Ini dipakai untuk kelas menengah ke bawah ya. Jadi Mbah sudah mencoba kurang lebih 20 user dan ternyata itu ngehang ya. 20 user lebih itu ngehang. CPU-nya itu 100%, kadang 90% ya. Jadi ini
untuk usaha yang menengah ke atas, Mbah tidak rekomendasikan untuk tipe seperti ini. Karena Mbah ini dulu beli 300.000 hanya untuk coba-coba ya. Dan setelah penggunaan yang banyak, maka Mbah ganti dengan tipe RB 750GR3 ya. Dan itu 200 user pun itu sudah kuat ya. Bahkan CPU-nya juga itu sekitar 15% sampai 10% ya. Kalau untuk tipe yang Mbah pakai sekarang. Ini tipe yang dulu Mbah pakai. Tapi untuk belajar atau mau untuk di rumah, anak cucu Mbah bisa menggunakan tipe ini. Di samping harganya murah dan juga fiturnya juga lumayan ya. Karena di sini ada fitur WLAN. Jadi ini bisa disebarluaskan. Dia bisa menggunakan SSD. Jadi di sini ada fitur WLAN. Berbeda ya dengan Mbah yang sekarang Mikrotiknya. Itu tidak ada fitur WLAN. Jadi dengan alat ini kita bisa memancarkan ulang ya dari modem ISP masuk ke sini lalu dipancarkan oleh alat ini. Jadi tidak perlu menggunakan router tambahan. Kecuali jangkauannya ingin diperluas, maka kita bisa menggunakan router tambahannya. Dan untuk konfigurasinya atau untuk settingannya mungkin di video selanjutnya ya. Jadi Mbah hanya memperkenalkan satu buah router yang memang untuk belajar itu sangat cocok sekali ya, di samping harganya itu sangat murah. Tapi untuk kelas bisnis, kelas menengah ke atas, yaitu untuk user 200 user ke atas, itu Mbah tidak merekomendasikan router yang tipe seperti ini. Jadi ini hanya untuk kelas menengah ke bawah ya, untuk rumah-rumah yang tidak ingin paspor WiFi-nya itu diambil orang atau dicuri orang. Jadi bisa menggunakan ini. Oke, mungkin itu saja pengalaman dari Mbah ya, review sebuah router Mikrotik yang tentunya fungsinya untuk memanajemen bandwidth dan juga untuk mengatur keamanan dari WiFi kita. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.